Pada saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimana perkembangan teknologi bertambah canggih. Perubahan dalam dunia industri telah berevolusi dalam beberapa aspek ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi. Selain itu, di era revolusi industri 4.0 ini terciptanya alat-alat yang membantu mempermudah pekerjaan manusia, seperti adanya robot untuk meningkatkan efisiensi serta menyelesaikan suatu pekerjaan, baik dalam bidang industri, kesehatan, dan juga di bidang pertanian. Hal ini menyebabkan akan ada banyak jenis pekerjaan yang hilang dan tergantikan oleh fungsi robot atau artificial intelligence yang akan terjadinya perubahan sosial dan pergeseran di bidang bisnis secara jangka panjang yang akan dirasakan dalam revolusi industri digital. Ketika perkembangan teknologi berlangsung maju begitu cepat, menyebabkan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja menjadi cepat usang. Para tenaga kerja manusia tidak menutup kemungkinan akan menghadapi jenis pekerjaan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sehingga revolusi ini mau tak mau menuntut kita untuk terus mengembangkan keterampilan yang dapat bermanfaat di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan memiliki keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dengan maksud kita harus mampu memahami teknologi seperti kesadaran global, literasi media dan teknologi, serta keaksaraan visual. Selain itu, untuk menghadapi era revolusi saat ini, kita juga harus memiliki keterampilan soft skills, seperti kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif dan mampu bekerja dalam tim, serta berkolaborasi. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerja. Dan komunikasi yang buruk juga dapat berdampak pada motivasi kerja seseorang serta menimbulkan konflik dalam perusahaan. Dengan demikian, diharapkan para pekerja saat ini harus mempersiapkan diri untuk memiliki keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang terjadi. Jurusan apa yang cocok untuk keadaan saat ini? Jurusan yang cocok untuk saat ini. Teknik otomasi industri merupakan salah satu jurusan yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 ini. Peluang kerja teknik otomasi industri juga bisa dikatakan stabil karena dalam bidang ini mempelajari otomatisasi perangkat atau sistem. Pemanfaatan sistem kontrol seperti halnya komputer yang digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin industri dan kontrol proses untuk menggantikan operator tenaga manusia. Hal-hal yang dapat dipelajari dalam jurusan ini antara lain menganalisis rangkaian listrik, menggunakan hasil pengukuran, menafsirkan gambar teknik listrik, melakukan pekerjaan mekanik dasar, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, memahami dasar-dasar elektronika, mengoperasikan sistem kendali elektropneumatik, mengoperasikan sistem sensor atau transdus, mengoperasikan sistem aktuator dan motor, mengoperasikan PLC dan SCADA, merakit sistem kendali berbasis relay otomasi industri, dan merakit sistem kendali elektropneumatik otomasi industri. Prospek kerja otomasi industri. Untuk prospek kerja, ya kita tetap mengikuti perkembangan zaman ya, apalagi sekarang zamannya sudah semakin canggih. Di era 4.0 ini kan kita katanya juga sudah mulai memasuki era 5.0. Jadi sebagai anak otomasi, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman supaya nggak tertinggal. Nanti kan nggak mau kerja di industri, aku nanti kerja di mana ya? Selain di industri, sebenarnya kita juga bisa usaha sendiri, mendirikan
pekerjaan sendiri. Dengan cara apa? Kayak ya seperti kakak-kakak kelasmu yang kemarin itu, ada yang di rumah mendirikan bekerja di satu perusahaan, kemudian dia keluar, kemudian membuat produk panel-panel. Apaan tuh? Tips kerjasama dan membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Wah, kayaknya cocok nih buat aku yang pemalu. Kuncinya di komunikasi. Maka begitu selama kalian ini sekolah, jangan ada gap-gap antara kakak kelas dan adik kelas. Tetap komunikasi itu terjalin. Kenapa? Begitu nanti kalian lulus, kalau bisa komunikasi dengan kakak kelas alumni itu tetap berjalan. Biasanya informasi lowongan pekerjaan pun juga dari kakak-kakak kelas ini yang sudah bekerja. Jadi hubungan yang baik antara kakak kelas senior, adik kelasnya harus tetap terjaga. Saya kita sudah 2 tahun sekolah di sini. Ya juga ya, rasanya baru kemarin sih kita masuk di sini. Sekarang udah 2 tahun aja. Ya rasanya kemarin masih mikir mau masuk jurusan apa ya. Sekarang udah mau PKL aja. Oh iya, ngomong-ngomong kalian penasaran nggak sih sama PKL? Terus kakak angkatan kita itu dulu kendalanya apa aja waktu PKL? Ya sih sebenarnya ada kakak kelasmu yang sekarang turun di PSG, ada masalah itu pasti ada. Cuman kuncinya kita sebagai pembimbing dari sekolah pun juga harus komunikasi yang aktif dan intens dengan pihak perusahaan, supaya manakala ada masalah kita bisa sama-sama mencari solusi permasalahan yang sekarang dihadapi oleh siswa kita yang di lapangan. Biasanya seperti itu. Nah, apa saja permasalahannya? Ada macam-macam. Kadang datang terlambat, terus kemudian karena sakit, izin sakit yang tidak ngomong ke pembimbingnya, itu juga jadi permasalahan. Terus kadang ada yang nggak kerasan, ya itu juga ada. Ya, kadang ada pekerjaan yang nggak sesuai, ya itu juga ada. Akhirnya menimbulkan kan banyak hal. Itu yang menyebabkan ada masalah di perusahaan tempat anak-anak PSG seperti itu. Kalau masuk ke dunia industri, kriteria yang dibutuhkan apa aja ya? Dulu aku pernah tanya ke Bu Sri dan jawabannya itu kalau perusahaan itu yang dibutuhkan pertama attitude-nya. Sepandai apapun, secerdas apapun, kalau attitude siswanya ini tidak baik, kan juga perusahaan tidak mau. Ya, yang pertama itu. Kalau masalah skill kan bisa dikondisikan, tapi kalau attitude ini yang tidak gampang, tidak semudah yang diharapkan. Jadi kuncinya ada di attitude. Di industri ada orang yang tidak mau bekerja sama dengan kita, gimana ya? Kan saya nanya sendiri pertama, artinya kalau saya nanya sendiri kan kita belum tahu dari sisi perusahaan apakah dari misalkan ada orang atau anak kita yang sedang rapi di sana, kita perlu mencari tahu seperti itu. Kalau misalkan anak kita yang kurang bagus kedudukannya di mereka, otomatis kita menarik diri dari anak kita tarik seperti itu. Bukan kalau misalnya dari mereka saya tidak justifikasi mereka nggak bagus seperti itu karena mereka atau perusahaan seperti itu punya predikat masing-masing. Nah, untuk misalkan kita kerjasama, kita nggak bisa langsung otomatis memutuskan diri langsung kita kerjasama seperti itu, nggak bisa. Jadi otomatis kita harus mencari tahu, kita komunikasi dengan mereka seperti itu. aku pengen deh kerja di luar Jawa. Emang bisa, gimana caranya? Kalau prosedur di luar Jawa semua bergantung pada perusahaan mau menerima atau tidak. Kalau mau menerima, yang pertama dari siswanya sendiri berani nggak berangkat ke luar Jawa. Kedua, biaya. Ada enggak biayanya untuk berangkat? Minimal untuk berangkat dulu. Urusan pulang nanti bisa diserahkan di perusahaan. Biasanya kalau di luar Jawa itu ada fee, dapat uang makan, dapat uang transportasi untuk perjalanan pulang, itu dapat. Nah, kalau misalnya prosedurnya, kalau sudah syarat ini terpenuhi, nanti dari sekolah bisa diajukan ke sana. Kalau aku sih pengennya kuliah dulu terus kerja. Tapi jurusan kuliah apa ya yang cocok sama jurusanku saat ini? Ya, sebenarnya kalau di perguruan tinggi otomasi industri ini termasuk di
keluarga elektro lah ya. Ya, jadi kemungkinan nanti bisa masuk di elektro industri, di elektronika, mekatronika, terus ada apa lagi? Telkom mungkin juga bisa masuk. Nah, tiap jurusan ini juga prospeknya sama dengan UI, cuman mungkin ada beberapa perubahan. Jadi kalau di elektro itu lebih fokus ke arus yang kuat, jadi kayak di jala-jala dan lain sebagainya. Terus untuk elektronika ini lebih ke microcontroller. Kemudian untuk di mekatronika ini bisa balance ya, bisa di arus lemah, bisa di arus kuat, bahkan juga bisa di belajar mekanik mesin. Terus apalagi nih tadi Telkom ini arus lemah, microcontroller DOI juga masuk. Cuman mungkin ada bagian komunikasi seperti di jurusan TKJ. Bel masuk udah bunyi. Ayo kita ke kelas. Ayo. Pak. Di tengah-tengah revolusi industri 4.0 ini, peluang kerja di teknik otomasi industri dapat stabil dikarenakan dalam bidang ini mempelajari tentang otomatisasi yang dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Yang lebih penting anak-anak selama kalian sekolah di sini itu manfaatkan waktu kalian untuk belajar yang baik. Manfaatkan waktu kalian kalau kiranya skill kalian masih kurang bagus, kita memberi waktu di hari-hari yang kosong seperti hari Sabtu itu manfaatkan untuk mengasah kembali pelajaran praktek yang kemarinnya belum begitu familiar. Satu hal lagi, sepandai apapun kalian, secerdas apapun kalian, tapi kalau attitude-nya tidak bagus, itu juga ke depan akan menjadi masalah buat kalian ke depannya. Jadi yang lebih penting adalah attitude-nya harus dijaga. SMK bisa, SMK hebat. Halo teman-teman. Kami dari kelas 11 TUI 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Eka Putri dan teman saya Marita Dewi Agnes Putri, Januar Saputra, Billy Putra Satriaji, Ahmad Hani Putra Sukamno. Di sini kami akan menyebutkan beberapa kendala yang kami alami dan solusi yang kami ambil dalam pekerjaan proyek P5 ini. Kendala yang pertama yaitu kurangnya komunikasi antara murid. Yang kedua ramainya lokasi. Berikut solusinya, yang pertama yaitu menghubungi guru dan mendiskusikan bersama guru tersebut. Yang kedua, kami mencari jam-jam sepi dan menggunakan mikrofon agar suara terdengar jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa saya sendiri. Itu tadi beberapa kendala dan solusi yang kami ambil dalam pekerjaan proyek. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye. Halo teman-teman, kami dari kelas 11 E2 akan menyampaikan kendala dan solusi kami sebagai tim editor, kameramen, dan narator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anu Dasari dan teman-teman saya. Nama saya Nusrina Nusrina. Nama saya Nabila Nusrina. Nama saya Kurniawan. Ini kami akan menyampaikan kendala dan solusi yang saya alami sebagai tim editor kameramen. Kendala yang saya alami adalah nipisnya internal pada memori HP saya yang menyebabkan video menjadi tidak bisa dihasilkan dan kualitasnya menurun. Solusi yang saya lakukan adalah sebelum memulai klik pada video yang akan diambil, saya membersihkan memori internal terlebih dahulu dan memindahnya ke Selanjutnya yaitu saat kami rekaman ada dua jadi pembedanya tadi. Solusinya adalah kami mencari spot yang agak sepi, jadi Dan kendala yang saya alami adalah keterbatasan waktu. Solusinya adalah kerja cepat.
kendala yang saya alami adalah kehilangan ponsel. Solusinya yaitu dalam nanti pada ponsel. Kendala yang saya alami adalah pada saat melakukan video terkadang baterai kamera tiba-tiba habis. Dan solusi yang saya gunakan adalah sebelum melakukan take video, saya memeriksa dulu keadaan baterai apakah sudah bisa dipakai atau harus perlu mengecas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Halo teman-teman, saya Livia Fitri Wahidi dari kelas 11 TI 2. Di sini saya akan menyampaikan dampak positif yang saya rasakan dari adanya proyek P5 ini. Dampak positif yang saya rasakan itu adalah saya lebih berani berbicara di depan umum dan juga di depan kamera. Selain itu, saya juga tahu bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Dan juga dampak positif yang saya rasakan lainnya adalah saya dapat mengetahui pentingnya berkomunikasi dahulu sebelum melakukan kerjasama. Terima kasih. Halo, nama saya Gika Rizky dari kelas 11 TI 2. Dampak positif yang saya dapatkan dari melakukan proyek ini adalah saya merasa lebih pede di depan orang lain. Juga saya merasa lebih dekat dengan teman-teman yang jarang berkomunikasi dengan saya. Juga saya merasa adanya kebersamaan, kerjasama di antara kita. Baik, itu aja. Halo, saya Maesa Indra Purnama dari kelas 11 TI 2. Hal positif yang saya dapatkan dari proyek ini adalah saya menjadi lebih dekat dengan teman saya dan juga saya menjadi tahu karakter teman-teman saya, serta saya juga tahu apa pentingnya itu kerjasama. Nama saya Abdul Ahmad, kelas 11 TU 2. Kali ini saya akan menjelaskan harapan kedepannya tentang proyek ini. Harapan saya tentang proyek ini bisa menjadi inspirasi untuk siswa atau adik kelas saya dan lebih matang lagi dalam merencanakan sesuatu seperti diskusi ini. Sekian dari. Halo, perkenalkan saya Dimas Tupak Setio dari kelas teori 11 TI 2. Di sini saya akan menyampaikan harapan saya untuk proyek ini, yaitu semoga bermanfaat bagi siswa SMK Sari dan menjadi inspirasi bagi siswa yang akan datang. Sekian. Hai, nama saya Muhammad Ali Abdi dari kelas 11 TUI 2. Saya di sini akan menyampaikan harapan kedepannya untuk proyek P5 ini. Untuk saya, harapan kedepannya, saya berharap proyek P5 ini bisa menginspirasi banyak orang dan berharap bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi orang lain. Dan menggunakan mikrofon agar suara terdengar lebih jelas. Bumi. Action. Minum sih, bro. Ayo. Benda yang ngecek Lili ngomong lain. Adalah yang Hai, harapan saya Sini kami akan apa lali aku? Ya, aku yang langsung ya. Hai. saya akan menyampaikan harapan untuk masa depan. Ayo, Kamar.
tanya Sok ibu ini. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.